Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi bersama saya, Kak Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan kepada semuanya agar senantiasa menjaga 5M dan memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan saksikan video ini dari awal hingga akhir dan selamat menyaksikan. Pada pembahasan kita kali ini, minimal ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya menyelesaikannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya menyelesaikannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya menyelesaikannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas tentang arti integrasi nasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi 2. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Dan yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman di bidang militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang skala paling besar sampai dengan yang terendah. Adapun invasi merupakan bentuk agresi yang skala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Selanjutnya, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancamannya ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Sedangkan di bidang politik merupakan instrumen utama untuk penggerakan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ancaman di bidang sosial budaya.
Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, HANKAM, ancaman non-fisik dapat berupa kejahatan internasional. Misalnya, imigran gelap, penyelundupan narkoba, bajak laut, dan pencurian kekayaan alam. Nah, jadi kalian sekarang sudah mengetahui ya bentuk-bentuk ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bisa menjaga integrasi nasional, perlu ada peran serta masyarakat mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Setidaknya ada 15 peran serta masyarakat mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, itulah tugas yang harus kalian jawab pada pertemuan kita kali ini. Silakan kerjakan tugas dengan soal sebutkan 15 peran serta masyarakat mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kerjakan pada buku tugas kalian. Jika sudah selesai, kirimkan kepada saya.